Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar asik, belajar sejarah. Selamat pagi untuk anak-anakku semua, siswa-siswi SMK Negeri 5 Kota Tangerang. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita dapat segera bertatap muka. Mari kita lanjutkan materi sejarah kelas 10. Materi sejarah kali ini adalah tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Indonesia sebagai negara yang baru merdeka tentu saja dibutuhkan eksistensinya untuk menunjukkan diri bahwa negara Indonesia itu ada. Ya, jadi Indonesia mulai ikut serta peran aktif dalam dunia internasional. Walaupun pada kenyataannya memang menciptakan perdamaian di dunia ini bukanlah hal yang mudah. Masih aja terdapat pertikaian-pertikaian di antara bangsa maupun negara. Nah, untuk melakukan perdamaian dunia, Indonesia melakukan melalui dua cara, yaitu melalui hubungan internasional dan melalui organisasi internasional. Mari kita bahas. Yang pertama adalah GNB atau Gerakan Non-Blok, Summit of the Non-Aligned Movement. Gerakan non-blok ini adalah gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang umumnya mereka baru merdeka. Gerakan non-blok mempresentasikan sekitar 55% penduduk dunia dan itu hampir 2/3 keanggotaan negara yang ada di dalam PBB. Nah, mayoritas negara gerakan non-blok ini adalah negara yang baru memperoleh kemerdekaannya ya, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jadi secara geografis berada di benua Asia, Afrika, serta Amerika Latin. Kenapa ada gerakan non-blok? Ini adalah merupakan gerakan ya. Karena pada saat itu dunia dibagi menjadi dua kekuasaan besar. Ada dua ideologi besar yang berpengaruh, yaitu disebut dengan kubu barat atau blok barat dan blok timur. Blok barat ini dipimpin oleh Amerika Serikat, United States of America, dan untuk blok timurnya itu dipegang oleh United States. Nah, di mana kedua blok tersebut memiliki ideologi yang berbeda. Amerika dengan menjunjungnya demokrasi, Uni Soviet, sosialis dan komunisnya. Jadi mereka ini memang mencari negara-negara dunia ketiga yang kompeten, baru merdeka untuk berada di bawah pengaruh dari salah satu kekuasaan. Jadi saling berebut mereka ini ya. Nah, masa itu disebut dengan the Cold War atau era ini disebut sebagai masa Perang Dingin. Berlangsung sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua dan ini runtuh sampai runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1989. Jadi panjang ya, bahkan kalau dilihat sampai sekarang sih hal persinggungan ideologi itu masih ada ya di antara negara-negara yang memiliki ideologi yang berbeda, walaupun memang tidak seperti masa itu sampai terjadi masa Perang Dingin dan memperebutkan negara-negara yang memang baru merdeka untuk dijadikan atau aliansi oleh masing-masing kekuasaan. Nah, ini Perang Dingin berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1991. Jadi
tadi yang dikatakan perang dingin ini untuk memperluas sphere of interest, kepentingan, dan sphere of influence, ya, mempengaruhi. Sasaran utamanya tadi perebutan penguasaan atas wilayah-wilayah potensial di seluruh dunia. Bisa dilihat di peta wilayah barat dan wilayah timur. Nah, dunia pada saat itu dibagi menjadi dua kekuasaan seperti ini. Jadi yang diperebutkan negara dunia ketiga yang baru merdeka itu ada di wilayah Asia. Salah satunya seperti di wilayah Asia Tenggara ada Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Singapura, itu diperebutkan. Nah, wilayah-wilayah Afrika juga sama. Jadi istilahnya kolonialisasinya ini atau penjajahannya itu ini udah dalam bentuk lebih modern, ya. Kalau dahulu itu kan benar-benar fisik dengan fisik, ini pun sama, masih sifatnya perang. Oke, selanjutnya. Apa akibat terjadinya perang dingin? Nah, akibat ini ternyata ke wilayah-wilayah Asia juga menimbulkan konflik. Jadi terjadi perang juga. Mengapa? Karena memang di wilayah Asia sendiri itu ideologi yang berkembang itu kan terpengaruh oleh dua ideologi besar tersebut. Ada yang memang menjunjung demokrasi dan ada yang memang memilih sosialis dan komunis. Nah, di sini terjadi perang antara Cina dengan Vietnam. Kemudian terjadi perang antara Cina dengan Jepang. Kemudian Cina melawan ASEAN, jadi wilayah-wilayah di wilayah Asia Tenggara. Nah, kemudian terjadilah perang Korea. Korea pecah antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Nah, kalau ini jelas dia memiliki ideologi yang berbeda. Utara lebih ke sosialis. Nah, sedangkan untuk yang Korea Selatan dia menjunjungnya demokrasi. Jadi memang sangat berpengaruh besar, ya, kedua blok tersebut terhadap perkembangan terutama ideologi negara-negara yang baru merdeka. Nah, jadi gerakan non-blok ini lahir karena adanya kekhawatiran dari para pemimpin negara-negara dunia ketiga, terutama Asia dan Afrika, terhadap munculnya ketegangan dunia pada saat itu, yaitu antara blok barat dan blok timur. Lalu siapa tokoh pendirinya? Nah, tokoh pelopor dari gerakan non-blok dari Indonesia itu ada Presiden Soekarno. Saya pernah menjelaskan, ya, di Babaknya Orde Lama bahwa memang Presiden Soekarno ini itu sangat gencar biar dunia itu tahu bahwa Indonesia adalah sebuah negara dan Indonesia itu ada dan sudah merdeka, ya, dari penjajah. Nah, dari Hindia Belanda. Jadi memang Soekarno itu sering mengadakan atau melakukan perjalanan hubungan internasional. Kemudian jadi eksis Presiden Soekarno ini di dunia internasional dan para tokoh-tokoh pemimpin dunia pun itu mengenal Presiden Soekarno. Yang kedua, pelopor yang kedua dari India yaitu Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru. Yang ketiga dari Yugoslavia yaitu Presiden Joseph Broz Tito. Selanjutnya ada dari Mesir. Ini adalah Presiden Gamal Abdul Nasser. Yang terakhir dari Ghana mewakili Afrika yaitu Kwame Nkrumah. Nah, itu adalah 5 tokoh pelopor gerakan non-blok. Nah, jadi gerakan non-blok ini tidak lahir langsung, ayo
kita buat suatu gerakan untuk menentang agar tidak memihak antara blok barat maupun blok timur, tapi kita punya gerakan sendiri. Nah, tapi ini diawali disebut dengan dokumen tertulis. Awalnya ini adalah dokumen yang berisi tentang politik yang sifatnya non-blok. Non-blok itu artinya tidak memihak ya. Hal ini merupakan pernyataan bersama Presiden Joseph Broz Tito dengan Jawaharlal Nehru di New Delhi tahun 1954. Nah, kemudian dilanjutkan ada pertemuan kembali di Colombo, Sri Lanka pada 28 April sampai 2 Mei 1952. Lalu siapakah yang mencetuskan nama non-blok ini? Dia adalah Perdana Menteri dari India ya, yaitu tadi Jawaharlal Nehru. Nah, dia mengungkapkan 5 pilar sebagai pedoman dalam gerakan non-blok. Nah, Jawaharlal ini mengungkapkan 5 pilar ini digunakan sebagai basis dari non-blok. Kalian bisa lihat itu adalah jadi di antara anggota-anggotanya harus saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan. Tidak boleh saling mencaplok yang namanya wilayah suatu negara. Yang kedua adanya perjanjian non-agresi, jadi tanpa perang, damai yang diinginkan. Ketiga, tidak saling mengintervensi, yaitu turut campur intervensi itu urusan baik dalam negeri maupun luar negeri negara lain. Yang keempat, di antara anggota-anggota non-blok itu harus ada kesetaraan dan keuntungan bersama serta menjaga perdamaian. Konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok pertama ini dicanangkan tujuan gerakan non-blok. Jadi pembentukan organisasi gerakan non-blok dicanangkan dalam konferensi tingkat tinggi pertama di Beograd, Yugoslavia pada tanggal 1 sampai 6 September 1961. Dalam KTT pertama ini, negara-negara pendiri gerakan non-blok berketetapan mendirikan suatu gerakan. Jadi bukan merupakan suatu organisasi ya, untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratik dalam membangun upaya kerjasama di antara para anggota. Nah, pada konferensi tingkat tinggi ini juga ditegaskan bahwa gerakan non-blok tidak diarahkan pada suatu peran pasif dalam politik internasional, tetapi untuk memformulasikan posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara-negara anggotanya. Oke, ini dia kondisi konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok. Nah, sebelumnya untuk mewujudkan tujuan negara-negara non-blok dalam menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi, pokok pembicaraan utamanya adalah tentang membahas persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tujuan non-blok dan ikut mencari solusi terbaik terhadap peristiwa-peristiwa internasional yang membahayakan perdamaian dan keamanan dunia. Lalu dalam perjalanan sejarahnya, sejak konferensi tingkat tinggi 1 di Beograd tahun 1961, apa peran Indonesia? Ternyata Indonesia ini adalah sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok dan pernah menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok yang ke-10 pada tahun 1962. Oke. Selanjutnya kita masuk ke ASEAN. Kalian pasti sudah tahu ASEAN ini adalah organisasi internasional yang berada di wilayah Asia, mencakup negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Association of Southeast Asia Nations. Nah, berdiri berdasarkan
adanya Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. ASEAN ini terdiri dari 10 negara anggota. Jadi bertambah ya, awalnya itu bukan 10, tapi ada anggota negara-negara yang baru bergabung seperti Laos, Kambodia, dan Myanmar serta Vietnam. Jadi awalnya itu ada 6. Apa sih tujuan didirikannya sebuah organisasi regional di wilayah Asia Tenggara? Yang pertama itu adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah Asia Tenggara. Jadi bisa bersaing di dunia internasional. Kemudian yang kedua, memajukan perdamaian dan stabilitas di wilayah regional. Karena tadi dilihatkan akibat dari adanya dua kubu besar, yaitu blok barat dan blok timur, itu ternyata mempengaruhi di wilayah-wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Terjadi juga perang di wilayah dengan negara-negara regional ya. Nah, yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif antar negara-negara anggotanya. Yang keempat, saling menyediakan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian. Selanjutnya, bekerja sama efektif dalam bidang pertanian dan industri. Kemudian, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Jadi agar negara-negara di wilayah Asia Tenggara ini menjadi negara-negara yang maju, makmur. Nah, kemudian memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional. Oke. Lalu siapakah tokoh dari negara pendiri ASEAN? Nah, ini bisa dilihat ya di depan, ini adalah negara-negara anggota yang tergabung di dalam ASEAN. Ini udah lengkap kalau ini. Oke, kita lihat tokoh pendirinya itu siapa saja. Indonesia pada saat itu diwakili oleh Adam Malik. Kemudian ada dari Singapura, S. Raja Ratnam. Kemudian dari Thailand ada Tanat Koman. Selanjutnya dari Malaysia ada Tun Abdul Razak. Yang terakhir dari Filipina, Narcisco Ramos. Nah, ini adalah 5 negara pendiri ASEAN. Ya, yang selanjutnya kemudian di wilayah Asia Tenggara bergabung negara-negara lainnya. Anggota ASEAN ini terdiri dari Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Kamboja. Yang terakhir bergabung dalam ASEAN ini adalah Kamboja, yaitu pada 16 Desember 1998. Nah, terakhir ini adalah ada Vietnam, tapi bukan gabung yang terakhir. Dalam sebuah organisasi internasional, ini untuk mengatur agar organisasi tersebut berjalan dengan lancar dan seperti yang diharapkan, maka ada seorang sekretaris jenderal. Nah, sekretaris jenderal ini bekerjanya di dalam gedung kesekretariatan. Jadi setiap organisasi itu memiliki gedung kesekretariatan untuk seorang sekretaris jenderal menjalankan tugasnya. Untuk ASEAN, gedung kesekretariatannya itu berada di Indonesia, Jakarta. Nah, sekretariat ASEAN ini dijabat
oleh seorang sekretaris jenderal secara bergilir dari negara-negara anggotanya. Nah, yang menjadi sekjen pertama ASEAN itu adalah HR Darsono dari Indonesia. Oke, apa sih tugasnya Sekjen ASEAN itu? Yaitu menyiapkan segala administrasi dan merupakan lembaga tetap yang melayani kerjasama anggota. Nah, selanjutnya Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini bukan merupakan sebuah organisasi ya, tapi kenapa disampaikan? Nah, ini disampaikan kaitannya adalah dengan akhirnya wilayah teritorial Indonesia. Nah, agar negara lain menghormati wilayah Indonesia, karena Indonesia ini adalah satu-satunya negara yang merupakan negara kepulauan atau archipelago terbesar. Bisa dilihat, kalian sudah sering melihat peta Indonesia bahwa di sini tampak wilayah laut Indonesia itu sangat luas. Ditambah Indonesia itu banyak memiliki pulau-pulau terluar dari pulau besarnya. Nah, itu akan mempengaruhi tuh wilayah-wilayah. Saya nggak bisa menunjukkan ini ya, tidak ada tandanya. Jadi wilayah-wilayah tersebut dari pulau-pulau terluar itu masuk wilayah Indonesia atau tidak, karena kalau misalkan jaraknya terlalu dekat dengan pulau terluar maka Indonesia akan menjadi terancam. Nah, jadi sebelum dideklarasikan Juanda, Indonesia ini menganut masih dari ordonansinya Hindia Belanda. Nah, dideklarasikanlah deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya. Tentang apa sih ini? Nah, deklarasi Juanda ini adalah menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia ini adalah termasuk laut sekitar, yaitu di antara dan di dalam kepulauan Indonesia yang menjadi satu kesatuan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Maksudnya apa itu? Laut di antara dan di dalam kepulauan Indonesia. Maksudnya adalah kalian bisa melihat warna biru tua. Nah, di dalam warna biru tua itu adalah laut yang ada di dalam. Nah, selat-selatnya itu kan laut di antara pulau-pulaunya ya. Nah, berdasarkan ordonansi Hindia Belanda itu adalah laut internasional. Coba kalian bayangkan. Berarti jika laut yang berwarna biru yang agak yang agak ungu itu merupakan laut internasional, maka kan akan mudah kapal-kapal asing maupun militer asing itu masuk ke dalam perairan Indonesia. Padahal sejak dahulu Indonesia ini adalah merupakan sebuah negara kesatuan ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini bisa di sini ada nih tulisannya. Perairan internasional ini berdasarkan ordonansi Hindia Belanda 1939. Dan laut teritorialnya itu ditandai hanya yang berwarna biru-biru aja. Jadi hanya di sekitar pulau dan terhitung 3 mil saja dari pulau-pulau tersebut. Nah, sedangkan di antara pulau, misalkan kayak gini, Pulau Jawa ke Pulau Sulawesi, Kalimantan, itu kan ada tengah-tengah ya, lautnya laut dalam yang luas. Nah, itu termasuk perairan internasional menurut ordonansi Hindia Belanda. Maka sumber daya alam, keamanan itu sangat-sangat terganggu. Justru sangat riskan, terutama dalam hal perdamaian, dalam hal keamanan militer negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa saja maskapai militer asing ini membuat di sini nih pangkalan-pangkalan militer. Nah, itulah yang diperjuangkan pada saat itu. Bagaimana caranya bahwa NKRI ini menjadi satu kesatuan yang utuh, baik pulaunya maupun juga laut-laut dalam dan diantaranya. Ya, dideklarasikanlah deklarasi Juanda. Tapi apakah dengan semudah itu Indonesia yang baru merdeka dan memang minta diakui secara de jure itu mengumumkan kepada dunia internasional, oh enggak, ini adalah laut Indonesia. Jadi kita tidak mau lagi nih menggunakan ordonansi Hindia Belanda yang justru akan mengancam keselamatan dan keamanan NKRI. Tidak, itu sangat sulit ya.
Itu sangat sulit sekali. Jadi Indonesia ini memang membutuhkan jadi sebuah negara ketika merdeka itu memang membutuhkan pengakuan. Saya sudah pernah menjelaskan baik secara de facto atau fakta bahwa negara itu ada maupun secara de jure. De jure itu adalah secara hukumnya. Nah, itu harus diakui dalam dunia internasional. Nah, ini Indonesia berjuang untuk diakui laut teritorialnya. Oke. Nah, ini dihitung 13 mil dari garis pantai. Jadi Indonesia terus melakukan dealing-dealing lah istilahnya agar deklarasi Juanda ini diakui oleh dunia internasional. Apa sih isi dari deklarasi Juanda? Isinya adalah Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan atau archipelago yang mempunyai corak sendiri. Nah, sejak dahulu Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan kesatuan, begitu juga dengan laut-lautnya. Kemudian ketentuan Ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Nah, jadi tujuannya dari deklarasi Juanda ini adalah mewujudkan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan. Kemudian yang kedua untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI. Nah, ketiga untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Jadi kita tidak bisa ya mengatakan bahwa aduh ini bagaimana sih masa bisa kapal asing masuk. Kalian bisa bayangkan dengan melihat mungkin peta itu kelihatan kecil, tapi kalau kita bayangkan kamu berada di laut lepas saja itu tidak kelihatan pulau, rasanya deg-degan. Nah, bagaimana itu menjaga yang namanya keutuhan dan keselamatan NKRI. Nah, oleh sebab itu, jadi makanya kita itu dikirimlah beberapa patroli laut. Jadi kalau sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak sekali ke Indonesia itu kapal-kapal asing yang nakal memang menangkap ikan di wilayah teritorial Indonesia. Kalau misalkan, kenapa sih kapal asing tuh nggak boleh masuk? Karena kan kita juga butuh. Untuk apa? Untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, di laut itu kan banyak. Di laut itu bukan hanya ikan, ya, bukan hanya ikan yang kita ambil. Tapi ada apa di situ? Yang menjadi incaran dunia itu bukan hanya ikan, minyak, ya, tambang. Nah, itu dia. Itulah yang harus diselamatkan dari wilayah-wilayah laut tersebut. Ini menjadi sumber-sumber rebutan. Oke, jadi dengan dikeluarkannya deklarasi Juanda ini untuk selain memang keamanan dan menjaga keutuhan NKRI, itu juga untuk kemakmuran rakyat Indonesia sendiri. Selanjutnya, pada 13 Desember 1957, Perdana Menteri Juanda akhirnya mengeluarkan pengumuman pemerintah tentang perairan negara Republik Indonesia yang dikenal sebagai Deklarasi Juanda dengan menganut prinsip-prinsip negara kepulauan atau Archipelago State. Nah, pada tahun 1982 baru diterima, coba kalian bayangkan, dari 1957 dikemukakan. Baru pada tahun 1982 itu dunia internasional menerima tentang Archipelago State atau wilayah kepulauan. Jadi ternyata panjang ya prosesnya, yang namanya sampai bergantinya orde loh, itu dari orde lama ke orde baru, dan itu pun dari waktunya pun bukan hanya sekedar 5 tahun ya,
bukan hanya 10 tahun. Jadi memang waktunya itu panjang. Itulah proses suatu negara, kita tidak bisa menuntut sesuatu itu, ayo harus cepat. Itu tidak bisa semudah membalikan yang namanya memimpin suatu negara, membuat suatu peraturan, memikirkan dengan rakyatnya yang banyak di Indonesia ini, ditambah kita adalah negara kepulauan yang memang terpisah-pisah, berbeda dengan di benua Amerika yang mereka merupakan suatu daratan yang itu lebih memudahkan dalam memimpin negaranya. Nah, itulah jadi membutuhkan proses yang panjang, sabar, dan solid yang pasti didukung oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Oke, nah di sini ditampilkan tadi sudah dibacakan, Deklarasi Juanda diresmikan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Peraturan Pemerintah tahun 1960. Nah, berubahlah dari hanya 3 mil dari pulau-pulau, ini berubah sampai 2,5 kali lipat wilayah perairan Indonesia. Dari 2027 87 km persegi menjadi 5.193 250 km persegi, tapi tetap Irian Jaya sama dunia internasional pada saat itu masih belum dianggap sebagai wilayah NKRI ya, padahal Irian Jaya itu sudah masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini tadi akhirnya diterima oleh dunia internasional dengan ditetapkan oleh PBB, United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS tahun 1982. Jadi memang umumnya de jure ini, pengakuan secara hukum itu adalah ketika memang negara-negara anggota di PBB itu mengakui, ya, itu dalam pergaulan dunia internasional. Oke. Contohnya gini, kok bisa gitu sih Bu? Kalian tahu kayak Palestina. Nah, Indonesia itu mengakui ada negara Palestina, sedikit melenceng ya, mengakui adanya negara Palestina. Kita mengakui dari zaman Presiden Soekarno. Itu kita sudah mengakui. Nah, tapi memang Palestina ini kan belum menjadi negara anggota PBB ya, baru negara istilahnya kalau PBB itu bersidang jadi masih undangan, masih seperti itu karena rata-rata di negara anggota PBB itu mengakuinya adalah negara Israel. Nah, jadi memang Palestina ini baru ada secara de facto. Rata-rata dunia internasional mengakuinya secara de facto. De jurenya ini belum ada. Nah, itulah dalam dunia pergaulan internasional itu dibutuhkan baik pengakuan dunia internasional secara de facto maupun secara de jure. Nah, kalau Indonesia untuk saat ini itu sudah aman, hasil dari perjuangan para tokoh-tokoh Indonesia. Oke, kita lanjut. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, Organization the Islamic Conference. Nah, tahun 1972 itu namanya Organisasi Konferensi Islam. Jadi tidak serta-merta langsung dibentuk yang namanya OKI atau Organisasi Kerjasama Islam. Kemudian pada tahun 1972 berubah ya menjadi organisasi, nah, pada tahun 28 Juni 2011 baru berubah menjadi Organisasi Kerjasama Islam atau yang kita kenal sebagai OKI. Lalu siapa aja sih negara-negara yang ada di OKI ini? Apakah negara-negara tersebut adalah negara Islam semua? Tidak, bukan hanya negara Islam. Indonesia pun bukan negara Islam, tapi negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Oke. Nah, OKI ini adalah organisasi internasional yang terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada 57 negara anggotanya dengan 49 negara anggotanya mayoritas muslim. Jadi bukan sebagai negara Islam ya, bukan negara muslim. Mayoritas penduduknya yang muslim. Nah, OKI ini merupakan suara kolektif dunia muslim atau komunitas muslim. Untuk apa? Bekerja, menjaga dan melindungi kepentingan dunia muslim dengan semangat mempromosikan perdamaian dan harmoni internasional. Bahasa resmi dalam organisasi
kerjasama Islam ini itu ada bahasa Inggris, Arab, dan Prancis. Jadi bahasa Inggris mah memang bahasa umum ya di dunia pergaulan internasional. Kemudian ada markas besarnya yaitu di Jeddah, Arab Saudi. Nah, bagaimana organisasi Islam ini bisa muncul? Ini awalnya. Jadi pada tahun 1969 Masjid Al-Aqsa di Yerusalem ini dibakar oleh seorang turis Australia yang bernama Dennis Michael Rohan turis. Nah, baik Muslim maupun umat Kristiani pada saat itu sama-sama itu saling membantu untuk memadamkan api di Masjid Al-Aqsa. Karena Masjid Al-Aqsa ini bisa dibilang kan udah lama sekali ya. Jadi mimbarnya itu terbakar. Kemudian ada beberapa bagian-bagian yang usianya udah 800 tahun yang itu dijaga memang oleh masyarakat di situ itu terbakar, ya. Nah, kemudian diaturlah sebuah pertemuan. Nah, pertemuan puncak konferensi Islam ini dihadiri oleh 24 negara mayoritas Islam pada 25 September 1969 di Rabat, Maroko. Nah, dibentuk organisasi konferensi Islam yang kemudian selanjutnya tadi berubah menjadi, nah ini dia OKI pada 28 Juni 2011. Apa tujuannya OKI? Di sini ada 5. Yang pertama adalah meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, kemudian mengkoordinasikan kerjasama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, melindungi tempat-tempat suci Islam, dan membantu perjuangan dan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Just info ya, jadi bahwa negara Palestina itu tiap tahunnya itu kalau kalian mengamati peta up to date itu selalu berubah-ubah wilayahnya. Dari luas, mengecil, kemudian pisah-pisah ya, itu sangat menyedihkan memang. Nah, itu seperti itu. Jadi ini salah satu dari tujuan OKI, membantu perjuangan dan pembentukan negara Palestina. Yang bahkan di peta pun berbeda-beda wilayahnya. Nah, selanjutnya, apa peran Indonesia dalam perdamaian dunia? Nah, kalian pasti sering mengenal ini, mendengar misi Garuda militer Indonesia itu adalah salah satu militer yang juga disegani oleh dunia internasional. Oke, jadi kita memang sesuai permintaan PBB, karena PBB pada saat itu sudah membantu Indonesia dalam Irian Jaya itu masuk dalam NKRI, dan kemudian sebagai pengamalan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, ikut serta dalam perdamaian dunia, itu ada kata-kata seperti itu ya dalam Undang-Undang Dasar. Dan Indonesia sendiri memiliki politik luar negeri itu yang sifatnya bebas dan aktif, artinya tidak memihak. Jadi kita lebih kepada perdamaian dunia. Nah, dikirimlah oleh pemerintah Indonesia jika misalkan PBB membutuhkan bantuan di negara-negara yang sedang bertikai, itu mengirim pasukan. Kalau dari kita disebutnya itu adalah pasukan Garuda atau misi Garuda. Nah, itu akan bergabung nanti dari negara-negara anggota PBB lainnya, militernya. Nah, ini pernah di Timur Tengah. Permasalahannya wilayah Eropa, terusan Suez. Kemudian kita juga pernah mengirim ke wilayah Kongo, ya. Kemudian ke wilayah Vietnam, wilayah Asia sendiri. Jadi sudah banyak memang pasukan Garuda yang dikirim oleh Indonesia dalam rangka membantu perdamaian dunia, ya, permintaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke, ini dia. Ini pakaiannya. Nah, di pakaian militer jika kita sedang membantu, lihat topinya itu kan berwarna biru, itu adalah tanda UN, PBB, United Nation, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi bergabung bersama militer dari negara anggota lainnya. Oke, luar biasa bukan negara Indonesia?
Terakhir, ini adalah tugas kalian dalam minggu ini. Dikumpulkan hari ini juga ya, dicatat atau kalian boleh menggunakan aplikasi atau kalian mau ketik, silakan kirim secara japri untuk kelas TKJ dan RPL 10 TKJ 1 dan 2, 10 RPL 1 dan 2. Silakan kalian jawab 4 pertanyaan yang terlampir. Yang pertama, apa saja bentuk kontribusi Indonesia dalam ikut menciptakan perdamaian dunia? Tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, sebutkan peran Indonesia dalam ASEAN itu apa sih gitu? Apakah hanya menjadi sebagai anggota saja ataukah Indonesia memiliki peran yang sangat penting? Apakah Indonesia pernah membantu di antara sesama negara-negara anggota di ASEAN ya? Silakan kalian jawab. Lalu apa sih kontribusi Indonesia dalam gerakan non-blok? Kemudian yang keempat, dalam menghadapi perkembangan dunia yang semakin kompleks, masih perlukah negara Indonesia ini terlibat di dalam ASEAN, gerakan non-blok dan mengirimkan misi perdamaiannya? Silakan kalian jawab dengan baik ya, jangan lupa dikirimkan via WhatsApp seperti biasa, tulis nama dan kelas kalian. Jika ada pertanyaan tentang materi ini, silakan kalian tanyakan di grup kelas masing-masing. Ya, saya harap kalian mengerjakan tugasnya dan ingat dikumpulkan. Oke? Selamat siang, cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.